memang situasi seperti ini kita harus maklumi. Dan saya ingin sampaikan beberapa hal. Saya sudah video meeting 3 kali dengan KCD, dengan MKKN sudah 1 kali. Dan terakhir saya ke Bandung. Ya, ada yang harus diurus atas nama sekolah dan atas nama kabupaten. Saya ingin sampaikan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, untuk kegiatan KBM, TBM, tetap kita mengacu dan dibuka yang terakhir bahwa TBM sampai tanggal 13 April. Nah, itu yang kita terima kemarin. Sampai 13 April. Kalau tidak ada perubahan, berarti tanggal 14-nya kita masuk. Oke, siap Pak. Hari Selasa. Berarti Pak ya? Ya, hari Selasa. Tapi ya ini masih ada waktu hari ini, hari besok, Sabtu, Minggu, Senin, itu kemungkinan ada perubahan atau tidak, kita tunggu dari Bukadis. Kalaupun kebijakan nasional, itu kita sampai tanggal 29 Mei. Kebijakan nasional itu dari BNPB, kalau nggak salah, ya, dari BNPB, dan diterjemahkan oleh beberapa daerah, tapi karena kita memang regulasinya berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi, itu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan nanti diterjemahkan oleh KCD dan diterjemahkan oleh kita semua. Itu Bapak Ibu yang pertama, tentang pembelajaran daring yang tetap kita pegang informasi sampai tanggal 13 April 2020. Oke, siap Pak. Oke, berikutnya Bapak Ibu, saya ingin juga sampaikan kita yang lain, pengumuman kelulusan itu sampai sekarang kita pegang tanggal 2 Mei sampai 2020. Nah, sebelum tanggal 2 Mei Lagi video. ada dulu yang putus ya. Sebelum tanggal 2 Mei kita harus ada rapat. Ya, rapat kelulusan. Dan kalau tidak ada perubahan situasi, rapat kita pasti akan seperti ini dengan cara online lagi. Ya, jadi sampaikan di kalender itu pengumuman kelulusan anak-anak kelas 12 itu tanggal 2 Mei. Sebelum tanggal 2 Mei kita akan ada rapat. Rapat kemungkinan seperti ini. Ya, kalau tidak ada perubahan, termasuk perubahan tanggal. Jadi sementara yang kita pegang adalah situasi sekarang dan kalender yang kita pegang selama ini belum ada perubahan. Berikutnya Bapak Ibu, juga tentang siswa kelas 11 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 11. Di kalender pendidikan juga bahwa siswa kelas 10 dan kelas 11 itu untuk UKK-nya atau PAS itu tanggal 3 sampai 13 Juni. Ya, jadi bisa kita bayangkan ulangan kenaikan kelas anak-anak itu bulan Juni, minggu pertama. Nah, jadi artinya kalau juga tidak ada perubahan, tanggal-tanggal itulah yang nanti kita akan melaksanakan. Dan juga kalau tidak ada perubahan, ulangannya pasti dengan cara seperti ini, dengan cara online juga. Ya, jadi itu kalender-kalender yang selama ini kita pegang, dan perubahannya nanti bisa per hari, bisa per minggu dan sebagainya. Tapi kita harus punya acuan Bapak Ibu. Jadi saya ingin teman-teman tetap siapkan untuk naskah soal dan lain sebagainya. Anda itu harus daring, Anda itu harus langsung hard copy, nggak masalah. Saya hanya ingin teman-teman tetap terjaga persiapan kita di kalender akademik kita. Saya ingin saya sampaikan. Kecuali nanti kalau ada perubahan-perubahan dari pemerintah tentang bagaimana caranya, tentang tangganya dan sebagainya, nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu, sebelum saya lupa, halo Bapak Ibu, dengar suara saya? Iya Pak, dengar. Baik, baik ya. Oke, saya mungkin kelihatan keringetan ini. Karena tahun apa?
Iya, kan mati listrik, AC saya mati, ini AC-nya AC gelembung, Bu. Ya, akan saya teruskan ya. Sebelum saya lupa, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, teman-teman, yang sudah mengelola anak-anak, termasuk anak kelas 3, yang pengumumannya sudah kita terima sama-sama lewat sekolah, lewat guru BP dan BK. Apakah itu mereka yang masuk lewat jalur undangan ke Akper, jalur undangan ke sekolah swasta yang lain semacam Gunadarma, atau PTN yang dikelola oleh sekolah, SNMPTN. Saya belum tahu jumlahnya, saya ingin laporan nanti dari Pak Beni atau dari Bu Salmia. Mungkin kalau nggak hari ini next lah. Tapi kalau melihat power energi di saya nggak mungkin. Tapi yang jelas saya ingin bahwa Pak Beni dan Bu Salmia nanti merilis data anak-anak yang diterima di jalur undangan. Wabil khusus saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Beni, Bu Yeyet, yang anaknya diterima di IPB ya, Pak Beni ya, Bu Yeyet ya. Putri juga selamat, anaknya diterima di UNJ ya. Lalu Pak Hedi kalau nggak salah di Akper anaknya ya. Selain siapa Bapak Ibu? Selain yang data barusan yang disampaikan, nggak ada lagi ya anak guru ya, anak guru kita? Iya ada Pak. Siapa? Yang diterima Pak Beni? Yang lain selain yang 3 tadi? Belum ya? Ya, yang saya tahu istrinya Bu Suwati belum masuk, itu belum bersabar saja karena tetap masih ada jalur yang lain. Bapak Ibu ingin saya kabarkan juga anak saya yang di SMA 3 di Gelok ini belum ada kabar juga, jadi sama nih ya dengan Bu Suharti harus bersabar, anaknya belum diterima di jalur undangan ya. Dan sekali lagi terima kasih juga anak-anak yang lain yang sudah diterima, itu perjuangan teman-teman semuanya, itu kebanggaan kita manakala output kita di outcome-nya di melanjutkan ke perguruan tingginya seperti yang terilis hari ini. Namun nanti data yang konkret kalau misalkan waktunya cukup kepada Bapak Ibu semuanya. Berikutnya Bapak Ibu, saya juga ingin sampaikan tentang kebijakan sekolah Bapak Ibu yang nanti akan berimbas kepada kita semuanya. Cuma saya langkahnya nanti kita lihat situasi saja, karena ini juga akan dimusyawarahkan di tingkat KCD dan di tingkat MKKS, khususnya sekali lagi masalah iuran yang berasal dari orang tua. Apakah itu iuran bulanan, apakah iuran awal tahun, karena imbas dari Corona ini Bapak Ibu, ini kena kepada semua sekolah, ya, khususnya apalagi sekolah negeri untuk operasional sekolah. Oleh karenanya saya minta di grup wali kelas misalnya menyampaikan ke orang tua dengan baik bahwa orang tua tetap diharapkan melunasi atau membayar iuran bulanan atau iuran awal tahun, bisa datang ke sekolah atau lewat transfer seperti yang sudah di-share oleh teman-teman di grup wali kelas. Jadi sekali lagi saya ingin ini disampaikan dengan baik Bapak Ibu ya, karena ini penting untuk operasional kita ke depan. Nanti akan dibahas di tingkat MKKS karena imbasnya sekali lagi menyangkut semua kegiatan di sekolah. Ini saya mohon Bapak Ibu hati-hati menyampaikannya ke orang tua. Bapak Ibu sekalian, beberapa itu yang bisa saya sampaikan. Yang lain mungkin lebih interaktif kalau nanti Bapak. Halo Pak Beni, Pak Beni halo, mendengar suara enggak? Oke, ya Pak Beni, ada yang mau disampaikan? Singkat proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya.
Ya. Titi Mangsa rapot kelas 12 dan Titi Mangsa rapot kelas 1 dan kelas 2 Pak Beni ya. Ya. Kita hati-hati kalau di kalender pendidikan sekali lagi pengumuman itu kan tanggal 2 Mei Pak Beni ya. 9. Di kalender pendidikan tanggal 2 Mei pengumuman kelulusan dari sekolah. Ya, tanggal 2 Mei. Ya. Nah, biasanya untuk Titi Mangsa ya itu menggunakan tanggal kelulusan. Tetapi untuk hati-hati kita baru siap-siap aja kemungkinan tanggal 2 Mei. Tapi kita nunggu informasi dari sana. Nah, termasuk untuk Titi Mangsa rapot kelas 10 dan kelas 11 itu tanggal 19 Juni. Kelas 10 dengan kelas 11. Itu pun Kaldik yang selama ini kita pegang. Kita nggak tahu ada perubahan apa tidak tentang Titi Mangsa. Barangkali itu Pak Beni ya. Berikutnya ada Bu Salmia enggak? Bu Salmia? Ada. Bu Salmia hadir? Mana Bu Salmia? Ada suaranya? Halo Bu Salmia? Maskernya dibuka aja Bu, biar kedengaran suaranya. Ya. Sekarang yang hadir sudah 27 Bapak Ibu di format rapat kita hari ini. 28 punten. Ini beberapa baru saya invite nih. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, Bu Salmia hadir enggak? Bu Salmia? Hadir Pak. Bu Salmia hadir. Bu Salmia, tolong sampaikan Bu Salmia rilis yang Bu Salmia dapatkan untuk kegiatan undangan di sekolah di perguruan tinggi. Silakan Bu Salmia sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diterima melalui sampai saat ini sudah 8 Bu, yang lain coba diam. Bu Salmia suaranya nggak kedengeran ini. Yang lain di off, coba yang lain ya. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Bu Salmia. Siswa yang diterima ada mau dikasih anggora, aku takut. Ada itu kan ternak anggora di Jakarta. Anggora. Bagus sih anggora. Bu Salmia udah? Jelas nih Bu Salmia nih. Fotonya yang mana Bu saya spesialkan nih? Nggak nampak Bu Salmia nih. Jadi dia ke sana kalau mau berani. Oh, pakai Bu Masu. Oh iya. Jadi lewat Bu Masu ya. Oke, baik. Makasih Bu Salmia. Nggak apa-apa. Ya, beberapa mungkin teman-teman sudah tahu di informasi Jarkom ya. Yang jelas tadi yang disampaikan Bu Salmia sama dengan yang sudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu, dari unsur Wakasek yang lain, Pak Ikin, Pak Hedi ada Pak Hedi? Ada. Hedi ada yang bisa sampaikan? Sudah Pak. Ada yang bisa sampaikan Pak Hedi? Tidak Pak, yang di Salmia saja. Oke, baik. Pak Sudikin saya sudah invite tuh, Pak Sudikin baru masuk Pak Sudikin. Pak Hasan belum masuk saya lihat. Oke. Baik Bapak Ibu. Dari teman-teman tadi sudah disampaikan beberapa, sudah kita dengarkan bersama, yang lain belum ada yang disampaikan lagi. Sekarang dari teman-teman yang lain, silakan siapa yang mau bertanya atau menyampaikan di forum ini. Oke, mangga Pak Beni ya. Mangga Pak Beni. Salam.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo, halo. Ada tuh tapi ada tapi ada. Mati. Udah ada kan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Tadi teman-teman progres untuk kelas 12 input data nilai ya. Oke, maka yang lainnya silakan tadi seperti yang sudah disampaikan untuk disiapkan oleh teman-teman. Bapak Ibu, yang lain silakan, ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Mangga, siapa dulu? Iya, Pak. Siapa dulu silakan. Saya, Pak. Bunda, Pak. Siapa? Halo, siapa itu? Ya. Bunda, Pak. Putri. Oke, Putri. Siapa lagi? 3 orang dulu. Putri, satu lagi siapa? Bunda. Kedua, satu lagi siapa? Dua dulu ya. Baik. Ya. Dua dulu. Mangga. Dari Putri, Bapak Ibu dengarkan. Dari Putri ada yang mau ditanyakan. Pak. Mangga Putri. Ya. Ya, ini Pak, yang terkait tadi soal buat kelas 11 dan kelas 10, Pak. Ya. Apa namanya? Yang tadi Pak Beni katakan, Ya, Pak. kalau saran saya ya Pak, saran saya, karena kalau kemarin kan PUH udah 1 KD Pak. Oke. Sekarang tes online-nya tidak soal 1 semester, tapi hanya 1 KD saja yang belum di ujung gitu Pak. Dengan pertimbangan, ya dengan pertimbangan kasihan juga anak-anak kalau sampai materi 1 semester di online kan. Jadi hanya 1 KD saja yang belum ulangan. Itu saja sih Pak saran saya Pak. Baik, terima kasih Bu Tri untuk UKK penyederhanaan materi termasuk KD-nya gitu ya. Baik, makasih. Ya, Berikutnya Bundo, mangga Bundo. Ini nih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Amin. Nah, saya mau menanyakan mengenai soal nanti ini dibikin waktunya kapan Pak? Maksudnya jadwalnya kira-kira bulan apa? Terus nanti soalnya jadwalnya Pak, bulan apa kira-kira? Apa Mei, apa bulan Juni gitu Pak? Bundo, makasih. Oke. Terus jumlah soalnya berbentuk quizzes, jumlahnya berapa? Terus diinformasikan nanti mengumpulkannya kepada siapa gitu. Itu aja Pak. Baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertanyaan ketiga. Dua dulu ya. Baik, 2 dulu ya. Bapak Ibu akan kita coba memberikan penjelasan Bapak Ibu. Di surat edaran dari Kadis tanggal 27 Maret 2020 Bapak Ibu, memang di situ dijelaskan, diinformasikan tentang pelaksanaan UKK. Dan di sekolah pun kita telah membentuk panitiaan kurikulum ya. Pak Beni telah menunjuk teman-teman untuk jadi panitia. Nah, mudah-mudahan panitia nanti menerjemahkan situasi terkini, menerjemahkan kalender pendidikan,
menerjemahkan surat dari buku hadis yang terakhir itu tanggal 27 Maret, Bapak Ibu. Termasuk nanti ada perubahan-perubahan terkini yang harus kita juga sikapi. Tapi sejauh ini yang bisa kita pegang bahwa tadi Putri misalkan mensederhanakan KD yang sudah misalkan tidak diulangi dan sebagainya, mangga itu menjadi satu masukan kurikulum nanti ke panitia. Masuk tadi yang Bundo tanyakan tentang jadwal. Sejauh ini jadwal yang kita miliki, kalau nanti kita ada perubahan kita belum tahu, tanggal 3 sampai 13 Juni. Bapak Ibu untuk UKK atau Juni. Ya 3 sampai 13 Juni ya Bapak Ibu itu 10 hari ya. Ya sekitar itu. Nah terus yang tadi penerjemahan Putri juga kepada teman-teman semuanya ini memang seiring dengan yang disampaikan oleh Bu Kadis. Nah di sini misalnya untuk kakak itu bisa saya bacakan nih di sini lebih incinya ya. Dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Ambilin aja ntar pada busuk jatuh sayang. Jadi target kurikulum tidak jadi acuan. Betul tadi. Jadi disederhanakan, dimudahkan, Bapak Ibu, termasuk nanti jumlah soal bisa kita rundingkan, ya. Jumlah soalnya berapa, durasinya berapa, nanti bisa kita diskusikan. Sekali lagi kita tetap mengacu kepada surat edaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, termasuk yang saya bacakan tadi. Jadi betul kita sederhanakan, tidak mengukur ketuntasan capaian kurikulum. Jadi tidak ada faktor target ketuntasan dan kurikulum dan sebagainya. Lebih rincinya nanti mudah-mudahan bisa diterjemahkan oleh tim dan tim panitia. Kebetulan dari Putri dengan Bundo ini seirama, senapas ya. Barangkali itu Putri dengan Bundo ya dan teman-teman semuanya. Ya, ya makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke. Putri ya. Ada yang lain yang mau disampaikan? Per saya tinggal 30% di laptop saya. Enggak, masih ada 30%. Ya, kalau diizinkan saya, Pak. Oke, mangga, Pak Gun, mangga. Pak Gun, langsung aja Pak Gun, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perpisahan, Bapak. Iya, Perpisahan ini bagaimana, Pak? Gitu, karena banyak orang tua yang nanya. Saya dengan Bu Titin juga belum bisa lebih lanjut untuk membicarakannya gitu. Ini mohon masukannya dari Bapak dan dari teman-teman untuk perpisahan kelas 12 ini bagaimana gitu. Pak, terima kasih. Tinggal mama pengen ada mau. Terima kasih Pak Gun untuk acara perpisahan yang apa yang harus kita lakukan mengingat situasi seperti ini. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Mangga. Power saya masih ada nih, insya Allah nih. Oke, ya. Masih 30%. Masih ada waktu Bapak Ibu. Silakan yang mau sampaikan lagi pertanyaan atau yang mau menyampaikan informasi. Oke, baik. Kalau belum ada, saya akan sampaikan dulu penjelasan tentang yang ditanyakan Pak Gun, Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, wabil khusus panitia perpisahan Pak Gun ya. Kemarin Pak Gun sudah menghadap saya. Berikutnya terakhir kemarin Bu Titin dengan Mas Ruah juga sudah menghadap saya. Bapak Ibu menyikapi situasi seperti ini, perpisahan kan harusnya kita itu kalau nggak salah tanggal 15 ya Bapak Ibu ya. Iya, 15 April, Pak. Tanggal 12 April. Dari sekarang ini tinggal seminggu lagi. Saya ada memang, pertama Bapak Ibu, dengan situasi seperti ini, larangan berkumpul, ada PSBB bahkan sekarang yang mau ya. Dan dari awal pun, dari tempat yang kita sewa, dari kementerian, semuanya sudah dipending, di off. Bu Titin
sudah menjelaskan ke saya, bukan berarti digeser efek domino, tetapi betul-betul di off. Jadi artinya tempat kita, kalaupun mau melaksanakan, harus di tempat yang lain. Sekarang saya akan sampaikan ke Bapak Ibu. Pertama, boleh atau tidaknya pelaksanaan itu masih kita tunggu. Seiring dengan situasi yang sampai sekarang masih belum mereda. Berikutnya yang kedua juga, situasi anak-anak. Ya, kalau misalnya memang reda, anak-anak masih berkumpul, memungkinkan kita masih akan melaksanakan. Ya. Termasuk saya ngobrol kemarin dengan teman-teman itu, sekarang pun silakan jadi bahan pemikiran untuk di skenariokan ya menjadi lebih sederhana. Contoh, misalnya kita undang orang tua dan siswa ke sekolah per jurusan, atau mau lebih kecil kelompok berkumpulnya per kelas gitu ya, dengan kegiatan yang lebih sederhana tetapi tetap menjelaskan bahwa itu adalah acara melepas mereka lulusan dari sekolah ya. Nah, berikutnya yang ketiga Bapak Ibu, ya tadi masalah situasi yang seperti ini, yang kedua masalah tadi kemungkinan isinya, kontennya bagaimana. Yang ketiga masalah anggaran juga Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan ke teman-teman, ya sekarang kita fokus kepada hal yang pokok. Karena kebetulan kita ini anggaran tidak berasal dari anggaran yang baru. Di anggaran berasal dari anggaran yang sudah kita setting dalam perencanaan selama 1 tahun. Andai memang kegiatan-kegiatan tadi, ya Bapak Ibu, ya kita tidak memiliki cukup anggaran, ya termasuk tadi situasinya memang tidak berubah dan lain sebagainya, saya akan mendahulukan anggaran-anggaran untuk yang pokok. Contoh yang pertama, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, anggaran di tanggal 1, berikutnya anggaran di tanggal 15. Saya bahkan saya ingin jelaskan ke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman tidak bertanya, Pak, bunga kumaha, Pak, THR kumaha. Nah ini harus jadi bahan diskusi kita, karena saya bukan tidak. Nah, pemikiran berikutnya, tetapi di pikiran saya sekarang adalah bagaimana kita menggaji di tanggal 1 dan di tanggal 15. Ya, artinya sekali lagi teman-teman, kegiatan tadi tentang perpisahan kita saja ya kita laksanakan. Kalau memang anggarannya full ada, dilaksanakan dengan lebih sederhana, bisa saja kita opkan Bapak Ibu. Jadi ini ya nanti ini kita akan diskusikan lagi. Itu Pak Gunawan ya. Halo Pak Gunawan. Iya Pak, siap. Ya baik, terima kasih. Yang jelas saya, karena yang namanya iuran bulanan dan iuran awal tahun, kenapa saya minta ke teman-teman untuk disampaikan di kelas, ini menyangkut semua kegiatan kita, termasuk perpisahan tadi, termasuk kegiatan ulangan juga, Bapak Ibu ya, termasuk kegiatan yaitu tadi operasional tanggal 1 dengan tanggal 15. Barangkali Bapak Ibu, terima kasih, mohon maklum sekali lagi. Baik ya Pak Gun, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Maka silakan siapa? Ada yang mau menyampaikan lagi? Cukup mungkin Pak. Dulu. Baik, saya lihat dulu energi saya. Energi saya tinggal 20%. Subhanallah. Subhanallah masih. Saya segerahan Bapak Ibu, ini di ruangan saya ya. Energinya habis ya. Ini juga memang situasi yang di luar dugaan sama sekali. Biasanya masih di sore atau malam Bapak Ibu ya. Ini pagi-pagi kenapa masih ini? Anda tahu. Bapak Ibu, kalau sudah cukup, kita closing ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Hadir untuk Maikin, baik. Terima kasih ya. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya bisa video meeting dengan saya dan teman-teman. Pertama, ternyata akhirnya kita bisa melakukan seperti ini dengan tanda kutip loh Bapak Ibu.
hikmah dari adanya virus corona, kita bisa video konferensi. Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Saya yakin teman-teman juga dengan tanda kutip ini hal yang baru sama dengan saya dan kita semuanya ya. Saya terima kasih juga Bapak Ibu bisa hadir ya. Bahkan tadi yang Mas Dak ditinggal dulu katanya. Ada sayur bayam yang belum digoreng. Ya Pak. Ada ikan asin mungkin yang belum digoreng. Sekali lagi terima kasih. Jengkol. Jengkol. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Terima kasih ya. Dan saya tetap teman-teman semangat. Di anjuran pemerintah untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap menjaga membatasi komunikasi, sentuhan dan sebagainya. Ya, saya ingin teman-teman mengikuti anjuran pemerintah tentang kalender yang tadi sudah kita sampaikan. Acuh pada informasi. Besok kali, besok. Ya, besok kali. Nanti ada informasi dari tadi, dari KCD, sampaikan di grup. Ya, informasi terkini akan saya update kepada teman-teman semua. Saya akan saya sampaikan juga. Kemarin saya ke Bandung, Bapak Ibu. Saya ngurusin DAK sekolah kita dan ngurusin DAK teman-teman juga di Kabupaten Bogor. Saya ingin sampaikan, ya di semua wilayah sama dengan kita. Gak ada speakernya. Di provinsi, bahkan kita masuk ke ruangan juga dibatasi hanya 2 orang. Kita diperlakukan dengan sanitasi tangan. Kita tetap disemprot diukur. Nanya gimana? Ya, jadi di distrik provinsi sendiri sama menerapkan pola yang sama. Ada anjuran kalau kita harus ke provinsi, nanya suaranya nggak ada. Surat mengirimkan apa itu tidak harus diantar. Cukup dengan teman ibadah atau dengan namanya titipan ya, titipan JNE atau titipan dan sebagainya. Jadi semuanya memahami situasi seperti ini, termasuk kita semuanya. Ibu, itu barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik ya, Pak Wakil hadir, Bapak Ibu hadir. Sekolah juga di bawah kendali Bu Ririn sini yang weekend, termasuk yang menjaga keamanan sekolah, saya ingin tetap menjaga. Insya Allah tiap 2 hari hadir ke sekolah untuk melanjutkan administrasi sekolah. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan bersyukur membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya Pak. Ya, sehat semua. Semuanya. Doa salam dari saya buat keluarga di rumah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua.